Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Senang sekali rasanya hari ini kalau kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, karena saya percaya Tuhan begitu luar biasa, Tuhan baik, dan anugerah yang terbesar yang boleh kita rasakan kalau kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua itu oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita belajar dan bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan membaca bagian firman Tuhan terlebih dahulu di dalam surat Ayub, kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkan sebuah tema dengan satu kata: kesabaran. Kesabaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, sabar itulah yang sering kita katakan. Sabar itulah yang sering orang katakan kepada kita bila kita sedang menghadapi sebuah masalah, bila kita sedang menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan kita. Kalau sampai itu mungkin membuat kita putus asa, menyerah, masih bisakah kita berbuat sabar dalam kehidupan kita? Atau ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam hidup kita, masihkah kita bisa bersikap sabar? Atau ketika harta benda kita habis, ya orang yang diharapkan akan menolong kita justru menjauh dari kita. Ketika kita harus mendengar celaan dari berbagai macam pihak dan berbagai masalah berat datang menghampiri kehidupan kita, masihkah kita bersikap sabar? Seandainya perkara-perkara ini mungkin menimpa kita, apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bisa bersabar? Yang pasti kita bukan hanya stres, tapi mungkin bisa saja kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita belajar kepada firman Tuhan, lain halnya dengan tokoh Ayub. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Ayub tidak demikian halnya. Walaupun segala sesuatu yang ia miliki hilang, mulai dari orang-orang yang ia cintai sampai materinya raib dalam waktu yang singkat, ditambah lagi dengan penyakit kusta yang mengerikan dan yang menjijikkan menggerogoti tubuhnya, Ayub tetap saja sabar. Dia tidak marah, dia tidak mengeluh, dia tidak menggerutu kepada Tuhan. Pergumulan dan penderitaan yang dialami Ayub ini tidak membuatnya berdosa di hadapan Tuhan. Dengan penuh kesabaran, ia menerima kenyataan itu sambil terus mengintrospeksi diri, apa yang salah dalam dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesabaran Ayub ternyata mendapat nilai plus dari Tuhan. Setelah ia melewati masa krisis, hidup Ayub makin diberkati oleh Tuhan. Ia mendapatkan kembali segala apa yang pernah hilang dalam hidupnya. Bahkan berkat itu 2 kali lipat. Kalau kita membaca keseluruhan dari kitab Ayub, kita akan melihat Ayub itu siapa. Dia adalah orang yang saleh. Bagaimana kehidupannya. Firman Tuhan menjelaskan dengan sangat jelas dalam kitab Ayub pasal 1 dan seterusnya. Kita dapat perhatikan bagaimana kehidupan Ayub yang luar biasa. Ya, telah dipimpin dan dituntun oleh Tuhan karena ia orang saleh. Ia sabar menanggung segala penderitaan dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita menghadapi masalah yang sangat kritis, masalah yang sangat berat pada kesempatan ini? Saya tidak tahu. Apakah kita sedang diperhadapkan dengan penyakit yang mematikan? Apakah kita merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini karena kebuntuan akan jalan keluar dari persoalan yang begitu berat yang mendera kehidupan kita? Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami, seperti Ayub yang sanggup berkata ketika apa yang dia miliki hilang daripadanya. Dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa pernyataan yang keluar dari mulut Ayub. Dia sabar. Jadi ini pun yang
boleh menjadi motivasi bagi saya dan saudara untuk sabar sambil mengintrospeksi diri kita. Karena kesabaran kita pasti membuahkan hasil yang baik. Berpikirlah positif, jangan menganggap masalah sebagai ujian dari Tuhan untuk meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita sabar dan kita tetap bersyukur atas segala masalah yang kita hadapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Allah tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan membiarkan kita walau sedetik pun. Dia tetap menolong kita. Dia akan memberikan solusi untuk masalah keuangan kita. Dia akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia akan memulihkan rumah tangga kita yang mungkin tengah berada di ambang kehancuran. Dia akan memberkati kita secara berlimpah-limpah. Bahkan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tetaplah bersabar, sama seperti apa yang telah diteladankan Ayub dalam hidup kita, supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang melihatnya. Jadi tetaplah bersabar, belajarlah dari kehidupan Ayub yang tidak melakukan kesalahan dalam penderitaan yang dihadapi. Dia tak berkenan di hadapan Tuhan karena hidupnya saleh, tetap berserah, berpasrah hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita sanggup melakukan apa yang telah diteladankan Ayub dalam hidup kita. Kita bersyukur, mari kita berdoa seperti kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kepada kami hari ini. Ingatkan kepada kami supaya kami boleh meneladankan Ayub, supaya kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan setiap orang yang selalu mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih.